Semua orang sebenarnya menurut saya harus paham tentang cara penggunaan paracetamol. Karena selain fungsinya sebagai obat pertolongan pertama untuk menurunkan demam di rumah, obat ini juga dapat menurunkan nyeri kepala dan nyeri pada tubuh loh. Sehingga saya akan membantu kalian. Karena ini satu-satunya video yang kamu butuhkan untuk memahami dosis obat paracetamol atau obat dewa dalam perkara menurunkan demam. Hai semua, saya Dr. Mugen and welcome back to the world of medicine. Santai sebentar sambil belajar yuk. Pada video sebelumnya, saya telah menjelaskan beberapa cara menurunkan demam secara alami, mulai dari konsumsi air yang cukup, menggunakan kompres hangat, hingga meletakkan bawang pada kaos kaki yang dipercaya pada tradisi pengobatan tradisional kuno. Namun, apa yang harus kamu lakukan meskipun dengan cara-cara di atas telah dicoba dan demam tidak kunjung turun juga? Nah, sebagai dokter, saya sih sebenarnya lebih menyarankan untuk menggunakan paracetamol atau yang kita kenal sehari-hari dengan Panadol untuk menurunkan demam karena memang lebih efektif dan merupakan senjata kami sehari-hari. Kenapa demikian? Karena paracetamol hingga saat ini adalah obat yang cukup aman dan dapat menurunkan demam dengan mudah serta efektif. Dan sebenarnya obat ini itu wajib loh diketahui semua orang. Kenapa? Karena obat ini sebenarnya memiliki logo lingkaran hijau dan di luar negeri ini juga dapat dibeli di mana saja. Begitu pula dengan kita, yang artinya obat ini adalah obat bebas yang dapat dibeli secara bebas tanpa resep dokter. Yang artinya Anda pun yang bukan dokter boleh membeli obat ini dan menggunakan obat ini di mana saja. Hal ini karena paracetamol adalah obat demam dengan rentang dosis yang cukup aman, yang cukup luas, sehingga sulit terjadi overdosis dan dapat ditoleransi tubuh dengan baik. Sehingga kalian sebenarnya wajib tahu, karena kalian tidak akan tahu badan kalian terasa demam dan perlu minum obat paracetamol. Bisa saja kalian demam atau merasa nyeri kepala saat sedang jalan-jalan atau kalian sedang mendaki gunung. Nah, obat paracetamol ini seharusnya menjadi obat yang kalian bawa kemana-mana sebagai pertolongan awal sebelum ke dokter. Jadi, pada video ini saya akan mengajarkan pemberian dosis obat paracetamol yang tepat sesuai dengan berat badan agar penurunan panasnya itu efektif. Jadi, bukan berdasarkan usia ya, karena itu tidak benar. Namun saya akan disclaimer on terlebih dahulu ya. Kalian bisa cek di deskripsinya bahwa video ini adalah video edukasi dan saya tidak bertanggung jawab jika setelah memanfaatkan ilmu yang ada di sini terjadi kelalaian dari penonton yang menyebabkan kerugian ataupun overdosis dari penonton. Dan penonton menggunakan ilmu ini paham dalam memanfaatkan zat asing berupa obat-obatan dapat memberikan resiko efek samping yang mungkin yang tidak diinginkan atau tidak terduga seperti overdosis ataupun alergi. Jika sudah paham, baiklah, mari kita mulai. Perlu diingat sebelum mengikuti tips dari saya, pastikan orang yang mengkonsumsi paracetamol ini tidak ada riwayat penyakit hati ya, karena bisa ada resiko kerusakan hatinya. Nah, tanda-tanda mungkin adanya kerusakan hati ditandai dengan buang air kecil yang berwarna kuning pekat sekali dan mata yang menguning. Kalau ada dua tanda itu, sebaiknya kalian hindari menggunakan paracetamol dan langsung aja bawa ke dokter terlebih dahulu untuk konsultasi. Oke? Seperti yang saya sampaikan sebelumnya, bahwa pemberian dosis paracetamol tergolong aman yaitu berada pada sekitar 10-20 mg per kilogram berat badan yang dapat diberikan 3-4 kali sehari dengan dosis maksimal 4 gram. Artinya, jika kalian masih berada pada rentang dosis itu masih tergolong aman. Nah, umumnya biasanya dengan pemberian dosis 10 mg per kilogram berat badan saja sebenarnya sudah cukup memberikan efek penurunan panas yang cukup. Sebagai contoh, jika berat badanmu adalah 50 kg, maka dengan dosis paracetamol yang harus kamu konsumsi adalah 50 kali 10 ya, jadi 500 mg paracetamol atau setara dengan 1 tablet, itu kamu sudah cukup untuk menurunkan demamnya dan kamu dapat mengkonsumsi hingga 4 kali sehari. Jadi misalnya kamu minum jam 6 pagi, kamu harus minum lagi jam 12 siang, jam 6 sore, lalu pada tengah malam. Atau jika kamu ingin maksimal, kamu bisa minum per 4 jam. Jadi kalau 4 jam kan dosis hariannya itu masih 3 gram ya, jadi masih aman. Nah, cukup paham kan? Dan bagaimana bila kasusnya anak-anak? Nah, karena anak-anak biasanya menggunakan paracetamol sirup dengan dosis 120 mg per 5 ml-nya, artinya dalam 5 ml paracetamol atau 5 cc terkandung 120 mg paracetamol di dalamnya. Jadi nih, misalnya berat badan anakmu adalah 10 kilo, maka kamu dapat memberikan paracetamol sekitar 4,2 ml atau sekitar 100,8 mg. Nah, kamu dapat memberikan anakmu sebanyak 4 kali per hari agar demamnya turun, ataupun sebelum demamnya naik untuk menghindari kejang pada anak. Nah, kamu dapat memberikan paracetamol ini sebanyak 4 kali per hari jika demamnya tidak kunjung turun, ataupun sebelum demamnya naik untuk menghindari kejang pada anak. Namun sebenarnya mungkin beberapa bagi kalian sulit tidak sih mengukur dan menakar begini setiap kali pemberiannya, atau kamu malah takut salah menakarnya dan masih bingung. Oke, aman. Kalau begitu ikuti saran dosis saya dengan rentang yang masih sangat aman ini ya. Nah, sebelum pemberian saya juga sarankan Anda membeli sebuah jarum suntik yang Anda lepas ujungnya agar dapat lebih akurat mengukur takaran obat demamnya, atau Anda dapat gunakan sendok takar yang diberikan saat membeli sirup jika ingin diberikan pada anak.
Oke, jadi pertama-tama pastikan Anda timbang dulu berat badan anak Anda karena kita ingin tahu berat badannya. Selain mengukur berat badan, kalian harus pastikan juga parastamol yang kalian berikan. Apakah parastamolnya itu parastamol drop, parastamol sirup, atau parastamol sirup forte, dan pastikan juga tanggal kadaluarsanya. Oke? Dan di sini kita akan gunakan paracetamol 120 mg per 5 ml ya. Nah, nanti berikutnya saya akan kasih tahu dosisnya per masing-masing kilogram berat badan ya. Jadi kalian bisa skip saja mencari berat badan yang kalian inginkan, atau kalian bisa dengar sampai habis supaya lebih paham. Nah, jadi jika berat badan anak Anda berada pada 5 kg, maka cukup berikanlah setengah sendok teh atau sekitar 2,5 cc parastamol sirup 120 mg per 5 ml yang dapat diberikan 3-4 kali sehari atau setara dengan 60 mg parastamol setiap pemberiannya. Nah, bila berat badan anak Anda berada pada rentang 6-10 kg, maka berikanlah 1 sendok teh atau sekitar 5 ml parastamol atau sekitar 120 mg parastamol yang Anda dapat berikan cukup 3-4 kali sehari. Bila berat badan anak Anda berada pada 11-15 kg, maka berikanlah parastamolnya dengan 1,5 sendok teh atau setara dengan 7,5 ml yang setara dengan 180 mg parastamol yang cukup Anda berikan 3-4 kali sehari. Dan bila berat badan anak Anda berada pada 16-20 kg, maka berikanlah 2 sendok teh atau setara dengan 10 ml parastamol 240 mg 3-4 kali sehari. Dan jika berat badan anak Anda telah mencapai 21-25 kg, maka Anda dapat berikan setengah tablet parastamol 500 mg dengan pemberian 3-4 kali sehari. Dan terakhir, jika berat badan anak Anda telah mencapai 26-50 kg, maka boleh memberikan 1 tablet parastamol 500 mg full tanpa dibelah dengan pemberian 3-4 kali sehari. Nah, untuk berat di atas 50 kg, cukup berikan 1 tablet 3-4 kali sehari. Namun dapat ditingkatkan menjadi 1,5 tablet jika kurang efektif ya, yang artinya sekitar 750 mg setiap pemberiannya. Nah, dengan begitu itu sudah cukup untuk sebagai pertolongan awal. Dan pastikan banyak minum air ya. Gampang kan? Namun ingat, saya tekankan lagi ya, sebelum menggunakan parastamol, pastikan dulu dosis yang tertera pada labelnya ya. Karena setiap parastamol itu macam-macam label dosisnya. Karena yang saya ajarkan di sini adalah cara menggunakan parastamol sirup yang 120 mg per 5 ml dan parastamol tablet 500 mg. Dan jika kamu menggunakan parastamol sirup yang forte ya, artinya kamu cukup memberikan setengah dari saran pemberian dosis di atas. Misalnya nih, bila berat badan anak Anda berada pada 16-20 kg, maka berikanlah cukup 1 sendok teh atau setara dengan 5 ml parastamol yang dapat diberikan 3-4 kali sehari. Jadi setengah dari yang di atas. Dan kalau drop itu beda lagi ya, dan saya tidak akan bahas di sini karena dia cukup sensitif hitungan dosisnya. Lalu bagaimana jika berat badan anakmu itu berada di bawah 5 kg? Karena pada berat tersebut cukup sensitif ya, saya sangat sarankan langsung ke dokter saja. Nah, mungkin kalian tadi ada yang bertanya, "Dok, tadi kan dosis rekomendasinya itu sekitar 10-20 kg. Kenapa kita tidak berikan 1000 mg saja untuk yang beratnya 50 kg?" Nah, baiklah, yang perlu dipahami untuk pemberian dosis mendekati dosis maksimal sebaiknya dilakukan oleh profesional kesehatan, yaitu dengan dokter ya, karena dokter akan menimbang segala resiko sebelum pemberian obat-obatan. Dan perlu diingat, yang saya ajarkan di video ini adalah bagaimana sobat sehat semua dapat melakukan pengobatan di rumah sebagai tahap awal sebelum ke rumah sakit ya. Nah, baiklah sobat sehat, demikian sekilas tutorial cara menurunkan demam menggunakan parastamol jika Anda malas ke dokter. Jika demam Anda atau anak Anda turun setelah mengikuti tips ini, jangan lupa untuk berikan like dan subscribe ya. Terima kasih loh buat kalian yang selalu mendukung channel ini. Nah, perlu diperhatikan juga ya, langkah-langkah tadi hanyalah tips sementara untuk di rumah jika Anda tidak bisa pergi ke dokter. Dan jika demamnya tidak turun juga setelah cara pemberian di atas, maka saya sarankan untuk pergi ke dokter, terutama bila demamnya tidak turun dalam kurun waktu 3 hari. Nah, baiklah, semoga video ini membantu ya. Jika ada pertanyaan atau saran untuk video berikutnya, pastikan kalian tulis komentar kalian di bawah ya. Saya Dr. Mugen dan seperti biasa, saya doakan semoga kalian semua sehat selalu ya.